Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Zamrotu Aini, NIM 1903020056, dan teman saya Freddy Rangkor, NIM 1903020047, yang akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian kuantitatif. Yang pertama, judul penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud triangle. Yang kedua, peneliti, yaitu yang pertama Nurul Hafizah, yang kedua Novita Weningtyas Respati, dan yang ketiga Cairina. Dan yang ketiga yaitu motivasi penelitian. Yang pertama, terdapat salah saji pada suatu material dalam laporan keuangan. Yang kedua, banyak skandal kecurangan akuntansi yang ada pada perusahaan. Dan ketiga, adanya segitiga kecurangan atau fraud triangle. Dan keempat, perbedaan hasil dari penelitian terdahulu menjadi hal menarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertanyaan keempat yaitu pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Apakah stabilitas keuangan atau financial stability, tekanan eksternal atau external pressure, kebutuhan keuangan individu atau personal financial need, target keuangan atau financial target, sifat industri atau nature of industry, efektivitas pengawasan atau efektif monitoring, rasionalisasi atau rationalization, mempunyai pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 2015. Pertanyaan kelima, nama peneliti sebelumnya. Tiffany Marfuah tahun 2015 menunjukkan stabilitas keuangan, tekanan eksternal, efektivitas pengawasan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara kebutuhan keuangan individu, target keuangan, sifat industri, dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan kedua, novel tahun 2015 menunjukkan bahwa stabilitas kecurangan, tekanan eksternal, ketidakefektifan pengawasan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sementara target keuangan, sifat industri, rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Pertanyaan nomor 6. Teori yang mendasari penelitian, yaitu teori agensi atau teori keagenan, merupakan korelasi antara keagenan sebagai sebuah perjanjian di mana pemilik memperkerjakan orang atau manajer yang lain untuk mengelola kegiatan dalam perusahaan. Pertanyaan ke-7. Next, Dev. Hipotesis. Yang pertama, H1, hipotesis 1. Apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Hipotesis 2, yaitu apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Hipotesis ketiga, apakah kebutuhan keuangan individu berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Hipotesis keempat, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Hipotesis kelima, apakah sifat industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Hipotesis keenam, apakah efektivitas pengawasan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Hipotesis ketujuh, yaitu yang terakhir, apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Pertanyaan ke-8 yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang ada pada jurnal tersebut adalah penelitian kuantitatif. Yang ke-9, jenis data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang diperlukan. Pertanyaan ke-10, sumber data. Sumber data yang ada pada jurnal tersebut adalah data pada penelitian ini bersumbernya berasal dari laporan keuangan auditan atau laporan tahunan perusahaan manufaktur,
tahun 2011 sampai 2015 yang diperoleh dari situs resmi BEI di www.idx.co.id. Yang ke-11, pengukuran variabel. Variabel dependen dalam laporan penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan atau fraud. Variabel kecurangan laporan keuangan Variabel kecurangan laporan keuangan atau fraud diukur menggunakan model Benese M-score. Variabel independen terdiri dari faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi dalam konsep fraud triangle. Yang ke-12, teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Yang ke-13, keterbatasan. Pengukuran variabel rasionalisasi menggunakan pergantian auditor eksternal hanya dilihat dalam masa 2 tahun periode audit saja. Terdapat ketidakseimbangan antara data perusahaan yang melakukan pergantian auditor eksternal dengan perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor eksternal. Sehingga ketika dilakukan pengujian terhadap variabel rasionalisasi, variabel ini tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, variabel independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan variabel kecurangan laporan keuangan sebesar 11,9%, sedangkan sisanya sebesar 88,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Dan yang ke-14, judul baru, pengaruh kecurangan laporan keuangan dalam analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.